Während die USA und Russland über Frieden verhandeln. Sementara Amerika Serikat dan Rusia berunding tentang perdamaian, Jerman dan seluruh Eropa justru menggunakan lebih banyak kekerasan bersenjata untuk menegakkan visi mereka tentang keadilan. Namun, Eropa tidak memiliki persenjataan maupun kekuatan ekonomi yang memadai untuk mewujudkannya, bahkan dalam skala kecil sekalipun. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jerman dan Eropa? Untuk memahami situasi geopolitik benua ini dengan lebih baik, hari ini saya bersama Dr. Gabriele Kroner-Schmalz, penulis banyak buku non-fiksi, di antaranya Respekt geht anders, Betrachtungen über unser zerstrittenes Land, dan Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Gabriele, selamat datang. Gabriele, willkommen. Danke. Thanks, Kweli. Ich danke dir. Terima kasih. Bisakah kita mulai dengan analisismu tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini? Jadi, kita berada di tengah-tengah perundingan antara AS dan Rusia, yang tampaknya sedang merencanakan 28 poin atau 19 entahlah, dalam upaya menemukan akhir diplomatik untuk perang ini. Dan orang-orang Eropa yang juga berusaha melakukan hal itu, kesal, sepak seperti upaya menciptakan fakta di benua ini, tamin sementit topak. Musikari bersendiri muim satu isinya. Auf dem Kontinent könntest du das für uns ein bisschen einordnen? Ja, in Europa bzw. in der EU und auch in Deutschland. Ya, di Eropa, jadi di Uni Eropa dan juga di Jerman, orang bereaksi dengan cukup keras. Yang sebenarnya tidak saya pahami, karena kita sudah punya waktu hampir 4 tahun untuk bertindak sendiri, untuk menyusun rencana perdamaian kita sendiri. Dan semua yang muncul dalam 4 tahun terakhir, datang dari Tiongkok, dari Brasil, dari negara-negara Afrika, tapi bukan dari Brussel, Paris, atau Berlin, atau dimanapun. Dan sekarang terkejut, karena ada upaya menuju perdamaian tanpa melibatkan kita. Seharusnya itu tidak mengejutkan. Saya merasa bahwa banyak tindakan atau ketidakaktifan dari pihak Eropa, tergantung bagaimana kita menyebutnya, juga berkaitan dengan upaya mereka mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan muka. Herauszufinden, wie man ohne Gesichtsverlust aus dieser Sache wieder rauskommt, denn das ist ja einigermaßen schwierig, da die Kurve zu kriegen. Karena hal itu memang agak sulit untuk diatasi. Yang tidak saya mengerti dan yang saya anggap tidak bertanggung jawab adalah awal yang sudah ada sekarang. Dan jika Trump yang memulainya, baiklah, Trump adalah Trump. Tetapi jika dia yang memulainya, maka ada satu keuntungan, yaitu munculnya kesadaran bahwa perang ini hanya bisa diakhiri dengan cara diplomatik, bukan militer. Seperti apa bentuk penyelesaian militer itu? Jadi, kehilangan realitas tampak dalam politik Jerman dan juga Uni Eropa sebagai tertegun. Der macht mich wirklich fassungslos. Ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Woher kommt... Saya rasa kita harus membicarakan hal ini. Dari mana asalnya? Dan bagaimana mungkin bahwa saat ini di media Eropa, terutama di media berbahasa Jerman, terus-menerus ditulis bahwa Putin tidak boleh dibiarkan menang, bahwa Rusia tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Dan tidak ada yang menulis tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di medan perang saat ini. Medan perang terlihat benar-benar tidak baik bagi Ukraina, bagi Eropa. Dan hal itu tidak bisa dihentikan. Seolah-olah seseorang kata, sebelum sistem dan melakai kita, tapi tidak baik mau kita. Dan dia perstaba, and siat lain seperti rata, itu seharusnya tidak terjadi. Dapat ingatin dunia anak ini. Also ich glaube, das Problem liegt daran, dass man... Jadi saya pikir masalahnya terletak pada kenyataan bahwa analisis faktual terus-menerus, atau seringkali, digantikan oleh moral dan ideologi. Hal itu sepenuhnya bisa saya pahami. Ketika seseorang berada di tengah bencana perang, entah sebagai politisi yang berkunjung ke sana, atau sebagai jurnalis yang melaporkannya, wajar jika merasa marah, geram, dan sulit menahan perasaan seperti dendam atau semacamnya. Saya rasa itu sangat bisa dimengerti dan manusiawi. Dan kalau tidak demikian, justru akan aneh. Hanya saja, kategori-kategori semacam itu tidak boleh menjadi kategori jurnalistik atau politik. Karena kalau begitu, tidak akan ada akhirnya. Menurut saya, seseorang harus mampu, terutama sebagai politisi, karena kompetensi inti politik adalah diplomasi, bukan perang, tetapi juga sebagai jurnalis, harus mampu melakukan abstraksi dan analisis, serta mengidentifikasi kepentingan yang ada.
Und wenn es so ist, dass man nur die eigene Dan jika memang begitu, bahwa seseorang hanya menganggap kepentingan sendiri sebagai sah dan menyingkirkan semua kepentingan lain sebagai tidak sah, tidak mau mengakuinya, tidak mau mendengarkan, dan memiliki kerangka berpikir di mana segala sesuatu dimasukkan agar sesuai dengan ideologinya sendiri, maka tidak akan ada kehidupan bersama yang damai. Sudah saatnya kepentingan-kepentingan itu dibuka di atas meja. Bahwa sekarang, setelah 28 poin itu, dari mana hanya beberapa yang tersisa, meskipun sebenarnya tidak ada yang tahu pasti, muncul kesan bahwa Rusia berhasil sepenuhnya, disebabkan oleh fakta bahwa sebelumnya kepentingan Rusia sama sekali tidak diperhatikan. Russlands vorher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Aber die Diskussion in Europa ist ja auch interessant. Tapi diskusi di Eropa juga menarik. Orang mengatakan, ya, Rusia sedang unggul. Mereka tidak boleh dibiarkan menang. Wilayah-wilayah itu tidak boleh diserahkan. Namun hal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan di mana para tentara berada saat ini. Jadi fakta bahwa Rusia secara militer telah berperang selama 3,5 tahun terakhir ini kini diabaikan dan ditutupi oleh pandangan moral tersebut. Dan meskipun pandangan itu sepenuhnya sah, bahwa negara itu boleh dimokir-mokir, larang memperbaiki, semua itu benar. Hal itu tidak perlu dituling bahwa Fortzentats dan tempat mereka orang. Hindert ja nichts an der schieren nackten Tatsache, dass die Soldaten dort stehen, wo sie stehen. Das ist ja genau der Punkt. Man muss es immer wieder Itulah intinya. wiederholen. Hal ini harus terus diulang agar tidak disalahartikan. Tentu saja serangan Rusia terhadap Ukraina melanggar hukum internasional. Itu sudah sangat jelas. Sebagai manusia yang beradab, tentu kita menginginkan agar mereka yang memulai hal seperti itu tidak lolos begitu saja. Semua itu benar. Namun jika kita menganalisis situasinya secara jernih, apa sebenarnya alternatifnya demi Tuhan? Keluar dari situasi itu, mengakhiri penderitaan orang-orang yang berada di garis depan dan bukan di kantor yang hangat, menghentikan kematian. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan mencari pembicaraan, dialog, dan keseimbangan kepentingan dengan mereka saat ini memegang kendali, apapun alasannya. Den Dialog und den Interessenausgleich sucht. Jetzt mal von der anderen Seite. Sekarang dari sisi lain, tidak ada gunanya saling menyalahkan. Saya juga tahu itu. Meskipun begitu, jika kita ingin membentuk masa depan, kita harus menganalisis dan memahami keadaan saat ini sebagaimana adanya. Dan itu juga berarti kita harus mengenal masa lalu, yaitu perkembangan yang telah membawanya ke titik ini. Saya bahkan tidak ingat lagi apakah itu Montesquieu atau siapapun. Ada ungkapan yang indah bahwa bukan hanya mereka yang memulai perang yang bertanggung jawab, tetapi juga mereka yang membuatnya tak terhindarkan. Seperti yang saya katakan, ini bukan tentang saling menyalahkan, melainkan tentang analisis, agar di masa depan kita dapat menciptakan keberadaan yang kokoh bagi semua pihak yang terlibat. Setiap kali banyak dibicarakan tentang jaminan keamanan dan berlangsungnya perdebatan semu di Uni Eropa, bahwa pasukan Eropa, yaitu NATO, harus menjamin keamanan, yang hampir tidak bisa lebih jauh dari kenyataan. Maka saya ingin menanggapi hal itu dengan mengatakan, jika tercapai sebuah solusi diplomatik yang benar-benar mampu menyeimbangkan kepentingan, maka jaminan keamanan itu hampir tidak lagi diperlukan, karena tidak ada lagi pihak yang berkepentingan untuk mengubah keadaan tersebut. Jadi menurut saya, hal ini benar-benar terlalu disederhanakan, dan justru datang dari negara-negara yang begitu bangga dengan struktur kenegaraannya, dengan alasan yang sah, seperti peradaban dan sebagainya, bahwa justru mereka tidak bisa memikirkan hal lain selain dalam kategori menang dan kalah. Hal itu sangat mengecewakan saya. Es hat ja auch etwas, wenn wir das intellektuell. Ada sesuatu juga ketika kita mencoba mendampingi hal ini secara intelektual. Sesuatu yang sangat tidak logis dalam garis-garis argumentasi ini. Jadi sesuatu yang bagi saya tidak nyambung, tepatnya soal jaminan keamanan. Bahwa Eropa bersikeras tidak bisa mendukung perdamaian di Ukraina, kecuali ada jaminan keamanan yang memastikan tidak akan pecah perang baru. Tapi kita sudah berada dalam perang. Ini sudah perang. Bagaimana orang bilang? Menempatkan kereta di depan kuda. Seharusnya justru sebaliknya.
bagaimana kita mengakhiri kematian dan perang ini, dan bagaimana setelah itu kita membangun tatanan keamanan yang kembali menjamin perdamaian. Die dann wieder den Frieden garantiert. Es ist ja auch auffällig, dass Memang juga mencolok bahwa seringkali argumennya seperti ini. Putin tidak menginginkan perdamaian. Dengan Putin tidak mungkin berdialog. Yang kemudian selalu dikesampingkan dengan halus adalah bahwa dari pihak Uni Eropa, dari pihak Jerman, percakapan itu juga telah dihalangi. Siapapun yang bahkan muncul dengan gagasan untuk duduk bersama Putin setelah Rusia menyerbu Ukraina untuk berbicara dengannya, langsung disingkirkan ke pinggiran politik. Harus ada seseorang seperti Donald Trump yang datang lebih dulu untuk memecahkan tabu ini. Jadi ini juga merupakan klaim-klaim yang digunakan, yang saya akan menyebutnya lagi, anggap tidak bertanggung jawab, mengklaim bahwa Putin tidak menginginkan perdamaian. Putin wolle keinen Frieden. Da wird auch zu wenig differenziert. Was völlig klar Di situ juga kurang ada pembedaan yang jelas. Sudah sangat jelas bahwa Putin dan Rusia saat ini bisa mengambil lebih banyak waktu. Karena dari segi militer, mereka berada dalam posisi yang lebih baik. Mereka bisa mengambil lebih banyak waktu dibandingkan Ukraina. Jadi, dia tidak perlu terburu-buru untuk mencapai perdamaian. Namun, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa kepentingan mendasar Rusia terhadap perdamaian tidak besar dan nyata. Hanya saja, ketidakmampuan membedakan hal-hal ini dalam argumen selalu membuat saya heran dan bingung. Ini adalah perdebatan klasik yang, jika tidak terjadi di ranah politik, seharusnya terjadi di bebelasan diskusi semacam ini. finden müsste, diese Debatten. Was ist deine Meinung zu dieser Apa pendapatmu tentang kata yang dianggap tidak pantas ini dalam bahasa Jerman? auf Deutsch? Und das muss ich Aku harus mengatakannya di sini, karena percakapan ini nantinya juga akan diterjemahkan ke bahasa lain. in anderen Dalam bahasa lain, hampir tidak mungkin menyampaikan maknanya dengan cara yang sama. Tetapi dalam bahasa Jerman ada kata Putin verstehe. Seseorang yang memahami Vladimir Putin, dan itu adalah kata ejekan. Dengan kata itu, seseorang menuduh pihak lain bahwa seorang Putin verstehe memarakan sinemrosi dan seolah menyetujuinya. Defend persta mengubah dan memahami mensuun sesuatu negatif, bukankah itu menarik? Negatives umzuwandeln auf Deutsch. Das ist doch schon interessant, oder? Exakt, aber das passt ja so zum allgemeinen Tepat sekali, tapi itu memang sesuai dengan kerangka umum. Sebut saja begitu. Disebut pemaham Rusia saja sudah dianggap buruk, apalagi pemaham Putin, itu dianggap lebih parah lagi. Dan sampai sekarang saya menolak ikut dalam perubahan makna semantik ini, seolah-olah memahami sesuatu itu hal yang negatif. Seringkali juga orang mencampur-adukan antara memahami dan memiliki pengertian. Memiliki pengertian itu hal yang berbeda lagi. Memahami berarti seseorang mengerti sesuatu. Dan dasar mengambil keputusan yang mesenicho, Bresna, berkelanjutan, dan dapat tentu saja tentu saja, bahwa seseorang tidak memahami tewas tidak dibicarakan. dass man überhaupt mal versteht, worum es geht. Aber das hat sich gut durchgesetzt. Dass Namun hal itu sudah cukup mengakar, lohnt es sich bahwa jika seseorang dianggap sebagai pemaham Putin, etwas, das ist ini adalah perkembangan yang, sejujurnya, tidak pernah saya bayangkan akan terjadi. nach meinem Verständnis Menurut pemahaman saya tentang demokrasi hidup dari perdebatan. Demokratie davon, dass Dan selama seseorang tidak melakukan hal yang melanggar hukum, orang harus bisa saling beradu argumen dengan cara yang pantas, dalam arti ganda. Bahwa hal itu dihalangi dengan cara menyingkirkan mereka yang memiliki pendapat berbeda dari arus utama saat ini, dengan sebutan seperti pemaham Putin, atau disinformasi atau semacamnya, saya anggap sudah melampaui batas. halte ich für mehr als grenzwertig. Ja, und diese Vermischung auch Ya, dan bahwa pencampuran ini terus dilakukan, memahami, menjelaskan, membenarkan, semuanya dimasukkan ke dalam satu wadah. Ganz genau. Betul sekali. Tapi fenomena ini memang baru. Maksud saya, pada tahun 2003 kita tidak punya pembela Saddam, dan pada tahun 2011 kita juga tidak punya pembela Gaddafi. Fenomena di mana upaya memahami secara rasional argumen pihak lain dianggap sebagai sesuatu yang negatif, itu relatif baru. The September Race with Kremlin ini. relativ neu jetzt in den letzten 4-5 Jahren.
Es gibt sicher viele Gründe dafür. Ich fürchte, einer ist, Ada banyak alasan untuk itu. Saya khawatir salah satunya adalah bahwa citra negatif tentang Rusia, dulu Uni Soviet, lalu Rusia, sudah begitu tertanam oleh sejarah masa lalu, gambaran tentang orang Rusia jahat dan sebagainya, juga secara ideologis, antara komunisme dan demokrasi dan hal-hal semacam itu. Gambaran musuh ini, yang juga terus dipelihara, tidak benar-benar hilang selama masa yang relatif singkat di bawah Gorbachev. Ketika kita justru mengalami hal sebaliknya, Gorbimania, antusiasme yang luar biasa, melainkan tetap begitu mengakar, sehingga bisa dengan sangat cepat dihidupkan kembali. Jadi, hanya perlu, sebenarnya tanda-tandanya sudah terlihat sebelumnya. Di masa Gorbachev itu satu hal, tapi pada dasarnya sudah mulai di masa Yeltsin. Itu adalah masa yang sangat khusus lagi, yang juga tidak membawa kebaikan bagi Rusia. Tapi mungkin itu akan terlalu jauh kalau dibahas sekarang. Russland auch nicht gut getan hat, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. So, und dann kam Putin. Und wenn irgendwelche... Jadi, lalu datanglah Putin. Dan setiap kali terjadi hal-hal tertentu dalam masyarakat ini, yang tidak langsung kami pahami, entah bagaimana Rusia berusaha membangun masyarakat sipil, atau bagaimana Rusia mencoba mewujudkan sesuatu seperti privatisasi. Setiap kali kami tidak memahaminya, karena tidak sesuai dengan kerangka berpikir kami, citra negatif tentang orang Rusia itu dengan cepat muncul kembali. Jadi, saya pikir hal itu memainkan peran yang sangat penting, dan saya sangat berharap ada upaya penyadaran tentang hal ini, terutama juga di sekolah-sekolah. Karena jika kita terus seperti ini, kita akan kembali memiliki citra negatif yang stabil terhadap orang Rusia, yang pasti tidak akan memudahkan keberadaan kita di masa depan. Saya yakin akan hal itu. Wie erklärst du dir, dass Bagaimana kamu menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Angela Merkel, meskipun ada pasang surut dalam hubungan dengan Rusia, proyek Nord Stream selalu menjadi semacam bintang utara yang dipegang bersama oleh Jerman dan Rusia. Dan bahwa proyek ini, seperti halnya proyek-proyek lain, akhirnya runtuh setelah kepergiannya. Jadi dia memang bukan seorang pendukung besar Rusia, tetapi lebih seorang pragmatis terhadap Rusia. Russland-Pragmatiker? Ja, das denke ich schon. Ja, vor allen Dingen Frau Merkel. Ya, saya pikir begitu. Terutama, Ibu Merkel dalam banyak hal, bagaimana saya harus mengatakannya, tidak selalu bereaksi terhadap setiap pancingan yang diarahkan kepadanya, termasuk dari media. Mengenai Nord Stream, yang kebanyakan orang sudah tidak terlalu ingat lagi, awalnya pipa-pipa itu sebenarnya merupakan inti dari kebijakan energi Eropa. Itu dulu merupakan proyek prioritas Uni Eropa. Bayangkan saja. Nah, jika kita melompat ke masa sekarang, si sulit tuis terang-terang, mengapa dilepaskan gas and minyak rasiari ma, begitu jam stebe. Bes. Das, was ich auch nicht verstehe, Yang juga tidak saya mengerti, peledakan Nord Stream 2, betapa sedikitnya hal itu ditindaklanjuti, baik secara politik maupun media, seolah-olah hal itu sama sekali tidak penting atau tidak relevan. Yang sangat membuat saya heran, ketika Kanselir Jerman Scholz berkunjung ke Tuan Biden di Washington saat itu, dan Biden memberi isyarat bahwa jika Rusia tidak melakukan ini dan itu, maka Nord Stream akan berakhir. Dan Kanselir Jerman berdiri di sampingnya tanpa mengatakan apapun, tidak sepatah kata pun. Kepentingan Jerman sama sekali tidak berperan di situ. Dan jika kita melihatnya sekarang, saya menganggap ini sebagai skandal bahwa Jerman masih menerima gas Rusia, tetapi tidak secara langsung, melainkan melalui jalur tidak langsung, dan dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan kepada siapapun? Wem will man das denn noch erklären? Also man kann es nicht erklären, man kann es wirklich nur noch durch Jadi hal itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk membenarkannya hanyalah melalui ideologi. Dengan mengatakan, ya kami harus melakukannya untuk memuaskan bagian PR kami. Karena pada dasarnya ini hanya soal ideologi. Di situ juga muncul semacam narasi. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, sekadar politik simbolik yang ideologis dan moral. Moralische Symbolpolitik. Man kann ja durchaus die Frage stellen, was ist denn moralisch? Kita memang bisa mengajukan pertanyaan, mana yang lebih bermoral? Bersikap pragmatis dan mengurus kebijakan yang benar-benar mempermudah kehidupan masyarakat?
atau berpegang pada prinsip moral dan menjalankannya begitu saja, secara teoretis. Secara teori itu memang baik, tetapi dalam praktiknya seringkali tidak berhasil. Secara konkret, dalam sebuah demokrasi, saya berharap masyarakat cukup berpendidikan dan cukup terinformasi sehingga dapat berdebat dan berdiskusi tentang solusi terbaik dan paling praktis. Dan masalahnya adalah, yang terbaik dan yang paling praktis kadang bukan hal yang sama. Namun hal ini jarang sekali dibahas, karena yang terjadi justru pengkategorian, apakah kamu berada di pihak yang baik atau di pihak yang buruk. Dan masalahnya adalah, ketika seseorang merasa berada di pihak yang benar, maka ia tidak perlu lagi berargumen, karena semua yang dilakukannya dianggap demi tujuan yang baik. Dalam keadaan darurat, seseorang bahkan bisa melanggar beberapa aturan, karena itu dianggap untuk tujuan yang baik. Dan mereka yang dianggap berada di pihak yang disebut buruk, sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyampaikan argumen atau pendapat mereka, atau untuk didengarkan. Dan itu, menurut saya, dalam jangka panjang justru merusak sistem demokrasi. Dan bahayanya, menurut pengamatan saya, jauh lebih besar daripada serangan dari luar yang selalu disebut-sebut sebagai ancaman bagi demokrasi kita. Hal itu memang terjadi juga, tetapi saya pikir yang lebih berpengaruh adalah apa yang kita lakukan sendiri di dalam negeri. Itu pengantar yang bagus. Menurutmu, di mana posisi Jerman dan Eropa sekarang pada tahun 2025 dalam skala besar? Jika kita pikirkan di mana posisi benua ini pada tahun 1995, jadi 30 tahun yang lalu, perluasan Eropa, kawasan ekonomi, Uni Eropa, kenangan positif dan euforia yang ada saat itu, keyakinan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Perang dingin sudah berakhir, semuanya akan membaik. Dan bukankah sekarang kita justru berada di titik yang berlawanan? Menurutmu, di mana posisi Eropa saat ini? Ya, jika kita mengingat kembali akhir tahun 1990-an, saat hal itu benar-benar terjadi, kita semua saling menyayangi. Konflik Timur Barat sudah berakhir. Setidaknya tampaknya begitu. Dan memang ada juga prasyarat serta tawaran dari Presiden Soviet saat itu, Gorbachev. Kita membangun rumah Eropa bersama. Prasyaratnya memang ada, namun tidak ada yang terwujud darinya. Banyak hal berperan di situ. Bahwa Uni Eropa telah memperluas diri. Pada prinsipnya, sama sekali bukan ide yang buruk. Justru sebaliknya. Jadi jika kita membayangkan sebuah benua Eurasia yang berfungsi dengan baik, Uni Eropa yang berfungsi dengan baik, kerjasama dengan Rusia, dan semua yang ada di sekitarnya, itu akan menjadi sebuah prospek yang cukup baik. Menurut penilaian saya, salah satu kesalahan yang dilakukan di Brussel adalah bahwa mereka semakin menyerahkan kendali kebijakan luar negeri Eropa terhadap Rusia kepada anggota baru, yaitu Polandia, Estonia, Latvia, dan Lituania. Negara-negara tersebut masih memiliki banyak urusan yang belum selesai, bisa dibilang begitu. Dan bagi mereka, Moskow tetap menjadi sinonim dari Uni Soviet dan kenangan buruk akan masa-masa Soviet. Semua itu bisa dimengerti. Kita kembali lagi pada hal-hal yang bersifat manusiawi, moral, semacam itu. Semuanya bisa dimengerti. Namun menjadikannya dasar untuk keputusan politik yang menentukan masa depan. Dan jika seseorang benar-benar bermaksud menjalankan politik perdamaian, maka cara seperti itu sama sekali tidak akan berhasil. Menurut saya, itu adalah poin yang sangat penting. Dan saya pikir bahwa Eropa, saya selalu agak bimbang soal ini. Eropa, Uni Eropa. Jadi mari kita katakan Uni Eropa, negara-negara Eropa Barat, bahwa mereka, sama seperti Amerika Serikat, tidak menyadari bahwa arti penting kita di dunia sedang menurun. Kita memang harus membiasakan diri dengan hal itu. Begitulah kenyataannya. Saya beri contoh. Ketika kita memberitakan tentang pertemuan negara-negara BRICS, seringkali dikatakan bahwa negara-negara yang disebut BRICS sedang bertemu. Artinya, kita belum menyadari bahwa negara-negara BRICS adalah kekuatan yang berpengaruh, juga faktor ekonomi yang penting. Ketika kita mengatakan bahwa Rusia terisolasi, Rusia sama sekali tidak pernah terisolasi jika dilihat dari perspektif global. Cukup lihat saja negara-negara BRICS, lihat peta dunia.
betapa banyaknya mereka. Anschauen, auf den Globus gucken, wie viele das sind. Hat sich erweitert in einer Art und Weise. Ja, man kann es ja runter. Telah berkembang dengan cara tertentu, bisa dibilang secara berurutan, tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga dari segi kekuatan ekonomi. Negara-negara BRICS, BRICS Plus, dalam hal kekuatan ekonomi, telah melampaui G7. Hal itu harus diakui. Jadi singkatnya, saya percaya bahwa di Eropa, di negara-negara Uni Eropa, kesadaran belum muncul bahwa peran Eropa tidak lagi seperti puluhan tahun yang lalu. Menempatkan hal itu dalam konteks dan menanganinya, kita telah melewatkannya. Maaf, saya hanya begitu saja. Dan mungkin disitulah salah satu alasan mengapa negara-negara Uni Eropa dengan cara tertentu mensabotas upaya perdamaian Trump dan Putin. Saya hanya bisa mengulanginya, karena saya menganggap hal itu tidak bertanggung jawab. Das Wort nur nochmal nutzen, was ich für verantwortungslos halte. Bahwa kesadaran ini terlewatkan, dan bahwa saat ini pun tidak sedang dibahas. Saat ini di Eropa, di Uni Eropa, tapi saya juga mengatakan Eropa karena saya menghitung Swiss di dalamnya, jadi semuanya satu kesatuan. Dan apa yang sedang terjadi sangat-sangat mirip. Di lingkungan saya tidak ada upaya untuk berkata, mungkin saya harus bekerja pada diri sendiri. Mungkin saya harus mencoba merefleksikan apakah saya telah melakukan kesalahan. Maksud saya, apakah kita telah melakukan kesalahan? Atau, jika hal itu dilakukan, terutama di media publik, biasanya disertai pertanyaan, mengapa kita tidak mengirim lebih banyak senjata? Mengapa kita tidak lebih banyak berinvestasi dalam perang? Dan bukan, bagaimana bisa kita berada dalam situasi ini? Atau jawabannya selalu, karena kita diserang oleh Tuan Putin dan bukan, apa yang salah? Menurutmu, dari mana datangnya sikap yang tidak kritis terhadap diri sendiri ini? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist dieses Moral. Saya pikir, salah satu hal yang penting adalah perasaan superioritas moral ini. Kita hidup lebih baik, jadi kita juga lebih baik. Dan sistem demokratis, semuanya baik-baik saja. Memang, bisa dibilang itu yang terbaik di antara yang buruk. Tapi menjadikannya sebagai dasar, tanpa memperhatikan konteks di sekitarnya, dan tanpa membuka diri pada kenyataan bahwa tidak semua orang di dunia ingin melakukan segalanya seperti yang kita lakukan. Di situ kurang ada kerendahan hati, kurang ada kesiapan untuk mengakui realitas, dan kadang, meskipun terdengar klise dan dangkal, kita tuh menerima sebagai setara dan membiarkan mereka berbicara tanpa sikap. Kami lebih segalkan. Attitüde, wir sind was Besseres. Das haben wir einfach drin. Itu sudah tertanam dalam diri kita. Maksud saya, kalau mau dikatakan dengan sangat keras, itu masih semacam cara berpikir kolonialis. Dan itu akhirnya harus dihapus. Kita tidak lebih baik ya Tuhan. Di negara lain ada begitu banyak pendekatan yang mungkin juga akan bermanfaat bagi kita. Tapi untuk itu, kita harus mau menerima mereka sebagai mitra dialog dan tidak selalu terlalu fokus pada sistem seperti apa yang mereka miliki. Semua itu juga punya sejarahnya sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Dan untuk menambahkan hal itu juga, menurut saya, akan lebih baik bagi orang-orang yang hidup dalam sistem yang, dengan alasan yang baik, tidak kita anggap baik. Jika mereka bisa memutuskan sendiri, seberapa cepat mereka ingin mengubah sistem mereka, dan tidak dipaksa dari luar dengan aturan seperti pertama, kedua, ketiga. Kalian harus melakukan ini dan itu, agar bisa berhubungan dengan kami, baik secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi, perfilling, untuk mempercayai orang-orang di negara lain, dan menjafkan result sa Ethiopis Paris, karena mereka bisa desmand buto dalam syarikat mereka, agar orang-orang tahang ketama. Hal yang menarik saat ini adalah bahwa Eropa dengan lantang mengatakan, kami ingin demokrasi. Ini tentang demokrasi melawan kediktatoran, dan dunia harus demokratis. Pada saat yang sama, kita memiliki negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia yang mengatakan bahwa komunitas dunia harus berfungsi secara demokratis. Dan yang mereka maksud, terutama adalah PBB, yaitu kesetaraan semua sistem satu sama lain,
dan semua status minor tiga negara anggota PBB satu sama lain. Sebenarnya ini adalah dua pengertian yang berbeda tentang kesetaraan demokratis. Bagaimana menurutmu? Apakah ada politisi di Jerman yang mengatakan bahwa kita harus menanggapi hal ini, atau apakah hal itu sama sekali tidak dipahami? Also mir fällt es jetzt schwer, da mit irgendwelchen Namen zu kommen. Jadi, saya sekarang agak sulit menyebutkan nama apapun. Ungkapan yang kamu gunakan itu sederhana saja, tidak dipahami. Itu tidak terjadi. Menurut saya, perdebatan semacam itu seharusnya dimulai di media, kalau memang tidak dimulai secara politis. Tapi saya tidak menemukan apapun. Dan justru itu yang penting, agar dunia yang berubah sangat cepat ini bisa dibentuk sedemikian rupa, sehingga perang terjadi sedikit mungkin. Perang yang ada bisa diakhiri, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi baik. Ada begitu banyak ketidakseimbangan. Atau ambil contoh iklim, ambil semua hal semacam itu tidak bisa lagi berjalan sendiri. Saya berharap perdebatan semacam ini setidaknya dimulai di media, kalau memang tidak terjadi di ranah politik. Karena itulah dasarnya. Ada begitu banyak masalah di seluruh dunia. Iklim, kelaparan, semua hal itu. Masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan sendirian. Hanya bisa diselesaikan melalui kerjasama. Dan sebenarnya hal itu hanya bisa didekati dengan gagasan dasar yang pernah diikuti Gorbachev, dengan cara yang kini jarang diingat orang. Ia memiliki pandangan global. Ia tidak hanya berbicara tentang rumah Eropa, tetapi juga banyak menulis tentang bagaimana seharusnya kita menyesuaikan diri secara global dengan hal-hal yang penting bagi manusia. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan baik. Dan saya pikir, lompatan itu suatu saat harus dilakukan. Dan di negara-negara yang sejauh ini paling makmur, kesadaran ini mungkin sulit diterima. Selama ini kita memang tidak merasa perlu. Semuanya berjalan baik-baik saja. Jadi, dalam hal ini juga ada faktor kebiasaan, bukan? Kebiasaan Eropa bukan hanya selama 100 tahun terakhir, tetapi selama 500 tahun terakhir. Untuk selalu berada di puncak. Duduk di sana seolah itu hal yang wajar. Dan dari posisi itu memberitahu semua orang lain bagaimana segalanya harus berjalan. Dan entah bagaimana, kita tidak bisa lepas dari kebiasaan itu. Itulah kesombongan itu, pandangan yang berpusat pada Eropa. Dan sudah saatnya pandangan itu digantikan oleh cara pandang yang lebih nyata terhadap kenyataan, sebagaimana dunia kini telah berubah. Keadaannya tidak lagi seperti abad yang lalu, dan hal itu harus diterima. Seseorang boleh saja menyesalinya, ya Tuhan, tetapi tetap harus menerimanya jika ingin menemukan jalan yang layak dan baik bagi diri sendiri maupun orang lain untuk menjalani kehidupan. Menurut pendapatmu, bagaimana bisa kita sudah memiliki fakta transatlantik ini, NATO, selama 70, hampir 80 tahun, dan bahwa Amerika Utara dan Eropa Barat seolah-olah telah menyatu? Namun sebenarnya, kita belum pernah, setidaknya aku tidak ingat, memiliki suatu transkontinentalisme. Kita belum pernah memiliki kedamaian dan keharmonisan dari Vladivostok hingga Portugal. Tapi saat ini kita memiliki perdamaian yang besar. Bukan hanya perdamaian, nemembri stara integniera för AMT-4. Bagaimana hal bisa terjadi? Bagus bahwa kamu menyinggung tentang Vladivostok dan Lisboa dan semacamnya. Usulan-usulan itu memang bukan berasal dari ibu kota barat manapun, melainkan dari Moskow, dari Vladivostok hingga Lisboa, sebuah kawasan ekonomi bersama dan arsitektur keamanan bersama dari Vladivostok hingga Vancouver, dan seterusnya. Jadi kalau kita memikirkan awal mula NATO, misalnya, organisasi itu memang didirikan sebagai aliansi pertahanan pada masa konflik Timur Barat di era Perang Dingin. Saat itu, membesarkan memiliki alasan keberadaan siap masuk kal. Lalu pak lawan NATO, yo Pakta Warsawa.
sich jetzt in die Zeit zurückversetzt. Dan jika kita kembali ke masa ketika Pakta Warsawa dibubarkan dan hanya NATO yang tersisa dari struktur awal itu, maka sebenarnya akan masuk akal jika NATO melakukan restrukturisasi untuk menyesuaikan diri dengan situasi keamanan yang baru. Karena aliansi pertahanan melawan siapa lagi? Saat itu, situasi politik dunia benar-benar berbeda, namun hal itu tidak dilakukan, meskipun ada pertimbangan ke arah itu. Melainkan justru sebaliknya, NATO malah memperluas diri ke arah timur. Padahal sebelumnya pernah dikatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi jika Jerman yang bersatu menjadi anggota NATO dan semua hal semacam itu. Menurut saya, mempertahankan struktur seperti itu adalah salah satu alasan mengapa kita berada dalam situasi seperti sekarang ini. Ein Grund, warum wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Denn die NATO musste sich ja irgendwas einfallen. Karena NATO memang harus menemukan sesuatu agar memiliki alasan untuk tetap ada. Jadi mereka mulai dengan operasi di luar wilayah. Menurut pandangan saya, itu adalah awal dari kehancuran. Tidak menyadari bahwa negara terbesar di dunia, Rusia, adalah salah satu dari sedikit negara yang, jika perlu, bisa bertahan secara mandiri dan tidak melibatkan negara itu dalam suatu bentuk arsitektur keamanan apapun. Menurut saya, merupakan faktor utama dari situasi bencana yang kita hadapi sekarang. Saya ingin menceritakan sebuah kisah kecil. Pada akhir tahun 1980-an, ketika kita sedang diliputi euforia, konflik Timur Barat sudah berakhir, Perang Dingin sudah berakhir. Seorang pemimpin negara saat itu berkata kepada saya dalam percakapan pribadi, suatu hari nanti kita akan merindukan masa-masa yang masih bisa dipahami ini. Dan aku cukup marah dan berpikir, orang macam apa yang merusak suasana ini? Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Karena aku tidak bisa membayangkan bahwa seseorang bisa merindukan masa-masa itu. Masa keseimbangan, ketakutan, dan sebagainya. Baru jauh belakangan aku mengerti apa yang dia maksud, bahwa konflik regional akan menjadi tantangan di masa depan. Dan NATO tidak dirancang untuk menghadapi konflik regional. Itu di luar kemampuannya. Dan memang begitulah yang terjadi. Pertikaian bersenjata tidak berkurang, malah semakin banyak. Dan dalam konflik regional, NATO entah ikut campur atau tidak memberikan efek stabilisasi. Aku berharap hal-hal seperti ini diperdebatkan agar bisa diambil pelajaran untuk masa depan. Tetapi, sejauh yang kulihat, hal itu tidak terjadi. Apakah kamu menafsirkan proses ini sebagai contoh dari sebuah mekanisme institusional yang berjalan dengan sendirinya? Bahwa NATO, karena logikanya sendiri, terus mendorong dirinya semakin maju? Atau, sebagai alternatif penafsiran, bahwa NATO sebenarnya selalu menjadi alat bagi Washington untuk menjalankan pengaruh strukturalnya atas Eropa, dan bahwa pengaruh itu kemudian menjadi berlebihan? Ya, in gewisser Weise schon. Ya, dalam arti tertentu memang begitu. Dan saya percaya bahwa pada waktu-waktu yang berbeda, pengaruh Amerika juga memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Bukan rahasia lagi bahwa selama sekitar 100 tahun, dalam dokumen resmi Amerika Serikat tertulis bahwa satu-satunya hal yang dapat membahayakan posisi dominan AS adalah benua Eurasia yang berfungsi dengan baik. Dan dengan latar belakang itu, tentu saja banyak keputusan politik juga diambil. Menurut saya, hal itu bisa disebutkan dengan jelas, tanpa harus dituduh melakukan anti-Amerikanisme atau semacamnya. Saya berharap, baik di media maupun di ranah politik, agar kepentingan disebutkan secara terbuka, dengan jelas, dan kemudian dicari bagaimana menemukan titik temu. Atau jika tidak ada, ya tidak ada. Dan jika memang tidak ada, maka harus dicoba mencari kompromi. Bagi saya, itulah makna dan latar belakang dari sistem demokratis. Namun sayangnya, hal itu tidak berjalan seperti itu. Tidak begitu. Pertanyaannya yang selalu muncul bagi kami, para mahasiswa hubungan internasional adalah, mengapa kita tidak bisa keluar dari situasi ini? Mengapa kita terus-menerus terjebak dalam konflik sialan ini? Salah satu aliran pemikiran penting dalam hubungan internasional, terutama dari Amerika Serikat, adalah realisme. Dan saat ini, realisme sedang berada dalam krisis besar. Karena bahkan para pemikir terbesarnya harus terus-menerus mengakui, ini tidak masuk akal. Jadi langsung intuisi.
Yang sebenarnya berarti bahwa cara kerja yang dibayangkan tentang bagaimana negara mewakili kepentingan nasionalnya tidak berfungsi. Apa kamu punya pengamatan untuk hal itu? Wenn ich da eine Antwort hätte, dann würde Kalau saya punya jawabannya, saya akan berusaha menyebarkannya seluas mungkin. Kadang-kadang saya juga, bagaimana ya mengatakannya? Saya bukan orang yang mudah menyerah dengan pikiran seperti, semua ini tidak ada gunanya. Meskipun memang ada situasi di mana seseorang bisa berkata, ya Tuhan, dari mana harus mulai? Dari Adam dan Hawa. Saya melihatnya dari sisi lain. Jika kita berangkat dari anggapan bahwa sistem demokrasi itu sesuatu yang patut diupayakan, maka kita harus menerima bahwa sistem demokrasi hanya bisa berfungsi jika ada warga negara yang dewasa dan bertanggung jawab. Artinya, kita harus melakukan segala hal agar warga menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, ada dua hal penting di sini. Das sind zwei Dinge im Wesentlichen. Man muss viel in die Bildung stecken, also die müssen. Kita harus banyak berinvestasi dalam pendidikan. Jadi, mereka harus mendapatkan pendidikan, harus memiliki informasi yang luas, dan juga memahami apa arti keberanian sipil. Menurut saya, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Ketika orang kemudian berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, itulah kematian dari sistem demokratis. Mayoritas yang diam telah beberapa kali dalam sejarah memicu hal-hal yang sangat buruk. Dan ada pemikiran indah dari Arthur Schopenhauer yang mengatakan, setiap individu di antara kita tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, tetapi juga atas apa yang dia terima tanpa perlawanan. Dan menurut saya, hal itu seharusnya dibahas di setiap ruang kelas. Und das, finde ich, sollte in jedem Klassenzimmer stehen. Ada juga sebuah ungkapan yang sering dikaitkan dengan Hannah Arendt. Meskipun sebenarnya ia tidak mengatakannya persis seperti itu, tetapi menggunakan kata-kata tersebut. Tidak ada hak untuk menaati. Bagi semua yang telah mempelajari Kant, kita abaikan dulu bagaimana sebenarnya maksud Arendt. Tapi, maaf, saya hanya ingin kembali ke topik ini, tentang bagaimana kita memahami situasi ini. Salah satu interpretasi paling menarik yang saya temui dalam percakapan saya adalah bahwa mungkin Eropa kini berada pada titik di mana kalangan elit tertentu dalam negara sebenarnya telah melampaui negara itu sendiri dan saling berutang lebih banyak juga kepada Amerika Serikat daripada kepada negaranya sendiri. Dan karena itu, mereka tidak lagi melihat kewajiban mereka secara langsung hanya terhadap Jerman nasional atau Prancis nasional, melainkan terhadap keseluruhan yang lebih besar. Apakah menurutmu mungkin bahwa kita sebenarnya menghadapi masalah karena konseptual terlampaui negara? Gedanklich schon zu übersteigen. Da müsste ich intensiver drüber nachdenken, um dazu Saya harus memikirkannya lebih dalam agar bisa mengatakan sesuatu yang substansial tentang hal itu. Dan saya telah belajar dalam pekerjaan saya. Saya sebisa mungkin hanya berbicara tentang hal-hal yang benar-benar saya pahami. Tapi itu pemikiran yang menarik, dan itu akan membuat saya ingin menggali sedikit lebih jauh. Hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah seberapa demokratis sebenarnya demokrasi itu sendiri. Atau juga pertanyaan, saya tidak tahu solusinya. Tetapi pertanyaan tentang seberapa demokratis sebenarnya Uni Eropa atau Parlemen Eropa itu. Karena kenyataannya, itu jauh dari demokratis. Namun saya juga tidak tahu bagaimana cara lain untuk melakukannya. Hanya saja, penting untuk menyadari hal-hal ini, dan atas dasar itu berdiskusi tentang di mana solusi terbaik dapat ditemukan. Agar kita tidak memberikan pembenaran yang salah, yang sebenarnya tidak memiliki dasar, baik secara intelektual maupun praktis. Hal-hal seperti itu, saya rasa kita tidak bisa menghindari diskusi semacam ini jika kita ingin menyelamatkan sesuatu. Karena, seperti halnya banyak orang, di Jerman memang begitu, tingkat kepercayaan, baik terhadap media maupun politik, sangat rendah. Padahal, kepercayaan itu sangat dibutuhkan agar sistem demokrasi bisa berfungsi. Jika tidak ada lagi yang percaya pada apapun atau tidak mempercayai lembaga-lembaga demokratis, ya ampun, maka yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang, bagaimana menyebutnya, seperti seorang penyesat. Dan kemudian banyak hal yang telah dibangun dengan susah payah akan hancur begitu saja. Dan untuk itu kita tidak memerlukan pengaruh dari luar. Itu bisa terjadi dengan sempurna dari dalam.
Das geht perfekt von innen heraus. Wir sind uns darüber einig, dass der größte Kita sepakat bahwa bahaya terbesar runtuhnya demokrasi kita di Eropa tidak datang dari timur, melainkan dari ideologi yang saat ini sedang kita tenggelami. Bahwa kita bahkan tidak lagi mengadakan debat. Itulah yang menarik. Orang Amerika masih berdebat tentang apa itu kebebasan berpendapat, apa yang boleh dikatakan, apa yang boleh dibatasi, dan apa yang tidak. Dan bagi saya, tampaknya di Eropa, hal itu pada dasarnya diatur melalui regulasi dari Uni Eropa. Eigentlich quasi geregelt, Punkt. Ja, man muss sich ja nur mal den Digital Services Act angucken. Ya, kita hanya perlu melihat Undang-Undang Layanan Digital. Sudah sangat jelas, ini adalah keseimbangan yang sulit bagi sebuah demokrasi untuk melindungi sistem dari mereka yang ingin merusaknya, sebagian bahkan dengan cara-cara demokratis. Saya memahami hal itu. Ini memang ancaman nyata yang harus dihadapi dengan cara tertentu. Namun, setidaknya harus ada upaya untuk mendefinisikan dengan lebih konkret apa sebenarnya yang dimaksud. Jika hanya tertulis disinformasi di suatu tempat, dan itu bahkan disertai dengan hukuman berat, tetapi tidak ada definisi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal itu membuka pintu bagi kesewenang-wenangan negara. Dan itu tidak lagi semata-mata berkaitan dengan perlindungan demokrasi, yang dalam kasus terburuk dijual sebagai perlindungan demokrasi. Padahal sebenarnya hanya melayani pelestarian kekuasaan kelompok politik tertentu. Menurut saya, ini adalah perdebatan yang harus dilakukan. Justru untuk menstabilkan sistem seperti itu, melibatkan setiap individu, dan bukan untuk menyingkirkan atau bahkan hampir mengkriminalisasi hal-hal yang tidak disukai. Hal seperti itu tidak seharusnya ada dalam sistem demokratis. Das hat in einem demokratischen System nichts zu suchen. Absolut einverstanden. Wo siehst Sangat setuju. Menurutmu, di mana peluang terbesar agar kita bisa kembali ke perdebatan semacam itu? Di satu sisi, kita melihat saat ini bahwa di media arus utama, suara-suara seperti milikmu, seperti Patrick Barb dan juga Ulrike Gero, secara konsisten disingkirkan dan diabaikan, padahal dulu suara kalian justru dicari. Analisis-analisis kalian dulu sangat dibutuhkan, tapi sekarang seolah-olah diasingkan. Di sisi lain, kita melihat di media sosial, seperti di YouTube dan di tempat lain, ada budaya debat yang berkembang pesat, bisa dibilang begitu. Mungkin bukan debat dalam arti perdebatan sengit, tapi debat dalam arti penyajian gagasan alternatif. Jadi di situ masih ada sedikit harapan. Namun di sisi lain, Undang-Undang Layanan Digital bisa saja sewaktu-waktu mengakhiri hal itu. Bagaimana pendapatmu? Wie siehst du's? Einfach weitermachen. Also ich für meine Begriffe Terus saja. Jadi menurut saya pribadi, pertama, saya merasa ada sedikit perubahan, bahwa saya sekarang juga memberikan wawancara di beberapa surat kabar, bahwa saya diminta untuk berbicara. Dulu hal itu memang benar-benar terputus, itu betul. Tapi saya merasa ada perkembangan, bahwa kebutuhan untuk berdebat dengan cara yang pantas, dalam dua arti kata, semakin kuat. Itu masih agak kurang. Dan saya pribadi, saya ini memang berasal dari lembaga penyiaran publik. Juga pikir bahwa lembaga itu memainkan peran penting jika menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya ingin menambahkan di sini bahwa berharap reformasi lembaga penyiaran publik berhasil sedemikian rupa, sehingga tidak memberikan bagi mereka tes awal ingin membubarkan. abschaffen wollen. Weil ich glaube schon, nach meinem Verständnis, Karena saya percaya, sesuai dengan pemahaman saya, bahwa lembaga penyiaran publik, seperti yang telah saya katakan, berdasarkan mandat hukumnya, harus memainkan, dan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Karena lembaga ini pada dasarnya tidak tunduk pada kepentingan luar yang mengendalikan atau memengaruhinya. Hanya saja lembaga ini memang harus menjalankan perannya itu. Saya hanya bisa mengulanginya lagi. Itulah dasarnya. Masyarakat harus tahu, bukan dibanjiri dengan narasi, tetapi benar-benar tahu dan mendapatkan seluruh spektrum informasi yang mungkin diperoleh. Dan kita juga harus, ini adalah salah satu paradigma saya dalam pekerjaan jurnalistik saya, bersedia untuk berganti perspektif. Kita harus selalu menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita tidak harus menyetujui pandangannya, tetapi kita harus memahami mengapa orang lain bertindak seperti itu. Jadi, dua istilah,
pergantian perspektif dan pandangan panorama, bagi saya adalah konsep dasar yang harus dikuasai ketika bekerja secara jurnalistik. Setelah itu, baru it's the best to school. Wenn man journalistisch arbeitet. Und dann kann man gucken. Vielleicht ein letztes Themengebiet. Mungkin satu topik terakhir. Jika kita bersikap optimistis dan berasumsi bahwa perang di Ukraina dapat diakhiri dalam beberapa bulan ke depan, bahwa kita benar-benar akan memiliki solusi damai lagi, menurutmu, bagaimana Rusia akan bersikap terhadap Eropa dan terhadap Jerman? Menurut pandanganku, selama lebih dari 30 tahun, kita telah banyak kehilangan dalam hubungan dengan Rusia di Eropa. Apakah kamu pikir kita bisa memperbaikinya lagi? Dan apa race says Eads kebaikan semacam itu seperti Brawler? Russland das auch eine Reparatur zulassen würde, wenn sie denn angedacht werden würde. Ich gehöre ja grundsätzlich zu den Optimisten. Es gibt ja Saya pada dasarnya termasuk orang yang optimis. Ada juga ungkapan yang indah. Para optimis tahu betapa buruknya dunia bisa menjadi, tetapi para pesimis menyadarinya setiap pagi lagi. Jadi, saya berusaha untuk tetap optimis. Namun, jika kita memikirkan betapa besar hati orang-orang di Uni Soviet yang telah memaafkan orang Jerman setelah Perang Dunia Kedua, dan kita hanya perlu menyebutkan angkanya, 27 juta orang tewas, maka itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan bahwa justru orang-orang Jerman, yang pada dasarnya berutang penyatuan Jerman kepada Uni Soviet, yaitu Moskow, kini menjadi juru bicara bagi mereka yang mengatakan bahwa Rusia sejak dulu adalah musuh kita, dan akan selalu menjadi musuh kita. Hal itu sungguh membuat hati saya hancur. Saya harus jujur mengatakan itu. Karena saya tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Begitu banyak kelupaan terhadap sejarah, sungguh tidak bisa saya pahami. ist mir unbegreiflich. Also, um auf Ihre Frage zu antworten, ich hoffe, Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya berharap ada orang-orang yang berintegritas di kedua belah pihak yang dapat memperbaiki keadaan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari sudut pandang sekarang, saya tidak tahu kepada siapa hal itu bisa disandarkan. Namun mungkin, mereka yang saat ini memegang kendali harus menganggapnya sebagai kewajiban bagi generasi muda untuk bekerja keras demi hal itu. Kita harus berusaha membangun kembali kepercayaan. Karena Egon Bahr, salah satu arsitek Ostpolitik Jerman baru pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, pernah bermain dengan sangat tepat. Ia berkata, kita bisa mengubah banyak hal secara politik, tetapi tidak geografi. Kita akan selalu berurusan dengan Rusia. Keamanan di bagian barat Eropa tanpa Rusia adalah ilusi, dan melawan Rusia hanyalah kebodohan total. ist eine Illusion und gegen Russland ist nur vollkommener Unsinn. Das ist etwas vom Faszinierendsten für mich. Itu adalah salah satu hal yang paling mempesona bagi saya. Bahwa memang ada orang yang merasa perlu memiliki sebanyak mungkin senjata agar pihak lain tidak datang. Tetapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa kita juga bisa memilih untuk tidak menjadikan pihak lain sebagai musuh. Jaminan keamanan terbaik justru ketika kita tidak memiliki musuh. Jerman dan Prancis telah mempelajarinya. Sekarang tidak ada orang Jerman yang takut Prancis akan menyerang. Sekarang des Prancis is not German. Bersebab adalah strategi terbaik Melma. Dapat dikordin hini menyadarinya. Dekan itu dosu menarik. Das ist doch schon faszinierend, oder? Wir waren ja Erbfeinde. Kita dulu memang musuh turun-temurun, Prancis dan Jerman. Jadi sebenarnya, asalkan ada kemauan dan keputusan yang tepat serta cerdas. Intelligente Entscheidungen trifft. Es kann funktionieren. Itu bisa berhasil, tapi kita harus bisa mewujudkannya. Georgel, orang-orang yang ingin mengikuti kamu, kemana mereka harus diarahkan? Di mana mereka bisa membaca tulisanmu dan berlangganan wawancaramu? Kamu juga punya kanal YouTube, kan? Ja, genau. YouTube-Kanal und ich habe... Ya benar, kanal YouTube. Dan saya juga punya situs saya sendiri, halaman utama saya, hanya nama saya aja. Dan ya, saya masih mempertimbangkan apakah saya harus membuat sesuatu yang rutin, tapi saya belum sampai ke tahap itu. Soweit bin ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, Leute. Tapi yang jelas, teman-teman, berlanggananlah ke kanal YouTube Ibu Dr. Gabriela Krone-Schmalz dan kunjungi juga situs webnya. Beliau telah menulis buku-buku yang luar biasa. Dan kalau ada hal baru, kita akan buat pembaruan lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Danke dir. Tschüss.